Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut masih di maqalah yang kita bahas kemarin. Apa yang menjadi nasihat dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu tentang 6 hal yang kita takut hal itu kalau kita tidak waspada. Yang ketiga, salisu min qibali syaitan ayyubtila amalu. Jadi maksudnya ayyakhafu min qibali syaitani ayyubtila amalu. Jadi takut sebelum syaitan itu membatalkan amal kita, amal as-salih, maksudnya amal salih. Ada ayat Al-Quran yang disampaikan Allah dalam surah Al-Fatir. Inna syaitan, sungguhnya syaitan itu lakum aduun. Dia itu adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa. Maka anggaplah ia itu musuhmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni, maksudnya liyakunu min ashabis sa'ir, menjadi penghuni daripada ashabis sa'ir, penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi prinsipnya syaitan itu mengajak kepada hal yang nanti bersama mereka di dalam neraka yang menyala-nyala. Dia tidak akan pernah senang ketika hamba Allah yang beriman melakukan amal saleh. Mana caranya digagalkan? Baik gagal sebelum melakukan atau gagal dalam nilai amalan. Ada satu riwayat kisah sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum. Ini sahabat Nabi yang buta, yang selalu beliau ini tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Bahkan riwayat-riwayat yang sebelumnya populer bahwa beliau itu minta izin dengan Nabi untuk tidak sholat berjamaah, sementara dari rumah ke masjid itu dianggap susah. Dia minta izin sholat di rumah. Kata Nabi, masih dengar azan. Kata beliau, iya, maka kau ke masjid, kata Rasulullah. Nah, dalam riwayat yang lain dikisahkan ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini, beliau ini subuh-subuh yang gelap ke masjid. Nah, tongkatnya ini tadi mamana tersandung, dia nyampaklah, dia kena batu besar, pecahlah kepalanya, berdarah. Kebenaran ada syaitan di situ. Nah, syaitan ditolongnya Abdullah bin Ummi Maktum ini tadi. Diantarkannya ke masjid, ditunggunya sampai balik. Akhirnya diantarkannya balik, besok ditunggunya lagi Abdullah bin Ummi Maktum ini tadi. Diantarnya, dituntunnya ke masjid, jangan sampai nyampak. Balik mah itulah. Berapa hari terus berulang setiap hari. Abdullah bin Ummi Maktum ini penasaran. Sopo iki? Who is dead ini? Siapa jual masih jahnya? Ada. Siapa orang kak kau ni apa? Kau ni apa? Akhirnya syaitan ini karena kesel, dia sudah ditolong masih nanya, nak pengen tahu. Katanya, aku ni syaitan, aku ni setan. Itulah tipu daya setan. Ngapa kau nolong aku? Aku nolong kau karena ketika engkau terjatuh, pecah kepala kau tadi, berdarah ujinya. Aku dengar malaikat berseru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu separuh dosa-dosamu. Kalau setiap waktu ada masa kau terjatuh, Allah ampuni terus dosa kau, maka habislah dosamu. Kata syaitan, aku tidak rela itu.
maka setiap hari aku bantu jangan sampai kau terjatuh. Yang terjatuhnya kau berjalan ke masjid tadi, kau mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah tipu dayanya syaitan, tidak pernah rela orang-orang melakukan kebaikan. Itu sebelum manusia waktu melaksanakan, dibisikkan kesombongan, dibisikkan riak dalam hatinya, ya, dibisikkannya sifat-sifat yang bisa merusak amal-amal hamba Allah yang beriman. Setelah dia melaksanakan amal pun masih tidak berhenti, ya. Dibisikkan rasa-rasa, kalau dia istilahnya itu bangkil-bangkil kebaikan, menyebut-nyebut kebaikan, menghitung-hitung kebaikan. Maka ini yang bisa membatalkan amal. Kalau kisah-kisah zaman kalau kisah-kisah zaman dulu, aduh, ya lagi ngajar mana? Iya, agak, iya, ya. Ya. Nah, kalau zaman dulu istilahkan kalau ustadz-ustadz, kiai-kiai, dai-dai kita galak ceramah, bagaimana syaitan itu saking sibuknya menghalangi orang berbuat baik. Ketika ada satu majelis dakwah atau majelis ilmu, orang itu berat untuk mendatangi. Ya, macam-macam dibuat kesibukan. Ya. Ada wong yang sudah kuat hatinya untuk datang ke majelis, ya, mana digagalkan, apapun dibuat baik masalah. Di lain waktu orang ini bisa melepaskan kegagalan dia untuk datang, untuk meninggalkan majelis tadi. Dia kuatkan dirinya, dia berjalan, ya. Kaget disampai di tempat acara, tempat majelis-majelis, macam-macam dibuat pikiran-pikirannya jauh untuk khusyuk dalam melaksanakan majelis ilmunya tadi. Ada lagi yang mereka disibukkan oleh syaitan, oleh iblis tadi, untuk lesu badannya, ngantuk lah, nguap lah. Jadi mak mana caranya? Diajaknya caranya, mak mana caranya? Sebagaimana dia menginginkan hamba-hamba Allah yang soleh tadi tidak berada dalam surganya Allah, akan menemani mereka di dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka jelas juga Allah kata, innahu lakum aduwwum mubin. Semuanya syaitan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Maka kata Sayyidina Utsman, waspada, hati-hati, takutlah kamu nanti ketika iblis atau syaitan ayyubtila amaluh as-salih, dia akan bisa membatalkan amal-amal soleh atau amal kebaikan kita. Warabi'u, yang keempat, ayyakhafu min qibali malikil mauti ayyakhuduhu fi ghaflatin, ayyaqbidu ruhahu hala kaunu. Jadi takutlah kita, berhati-hatilah, waspadalah kita ketika malaikat maut, malaikat Israel itu akan mengambil roh kita, mencabut nyawa kita, fi ghaflatin, sementara kita dalam keadaan lalai. Fi ghaflatin anillahi ta'ala, lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, baghtatan, yaitu secara tiba-tiba, ai faja'ahu min ghairi taqaddama sababil maut. Maksudnya itu dalam keadaan tiba-tiba datangnya malaikat maut tadi, min ghairi taqaddama sababil maut, sebelum tidak katik sebabnya mati tadi, mati ngejut kalau bahasa gitu. Ini katik sebab. Jadi baghtatan itu dimaknakan yang katik sebab, tiba-tiba. Nah ini kita takut. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kita atas perintah Allah, sementara kita lalai dari Allah, dan dicabutnya tadi, datangnya malaikat maut secara tiba-tiba tanpa sebab, sakit ida, apa ida. Nah itu yang kita khawatirkan dan kita takutkan.
Banyak orang-orang yang lalai dari mengingat Allah karena kesibukan dunia, karena terlena dengan kesenangan dunia. Dunia bukan berarti tidak perlu, tapi dunia menjadi sesuatu yang membuat kita bisa bahagia di akhirat. Mengejar dunia tidak dilarang, tapi mengejar dunia bukan membuat kita jadi lalai. Karena kelalaian inilah yang kita khawatirkan di saat kita, kadang ada orang tuh yang senang berlebih-lebihan. Makanya kalau senang jangan terlalu berlebih-lebihan atau lupa diri. Ya, senang, bahagia, sampai euforianya berlebih-lebihan. Kaget senang tadi bisa membuat kita lalai. Sedih juga tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kesedihan tadi bisa membuat kita lalai dari mengingat Allah, ujung-ujungnya menyalahkan Allah, lari dan tidak menerima ketentuan dari Allah. Nah, saat-saat genting inilah, di saat kita lalai, di saat kita senang-senang, bahagia-bahagia. Makanya kita nengok di TV itu, ya Allah, orang senang mengitu, bernyanyi-nyanyi, joget-joget, ketawa-tawa, ya Allah, bahagia nian. Coba kaget kalau ngejut-ngejut kalau dalam hati, alang senang hidup kamu. Inilah masa-masa. Maka jangan pernah kita lepas dan tinggal untuk selalu mengingat Allah. Dalam kondisi apapun, sesibuk-sibuk apapun, aturlah waktu untuk kita bisa menyisihkan waktu kita ketika saat-saat waktunya tiba kita harus menghadap Allah. Posisi di jalan, di tempat pegawai, di kantor, di jalan, di pasar, di manapun yang kita pikirkan, mak mano jalannya kaki aku nak ibadah, mak mano jalannya kaki aku bisa ibadah tepat waktu, mak mano caranya kaki aku sholat bisa sholat 5 waktu secara berjemaah di mana azan dikumandangkan. Nah, ini bagian-bagian yang insya Allah tidak membuat kita lalai dari Allah. Jadi otak kita tuh berpikir mak mana caranya. Kita berjalan dari segini ke sana ke berapa jam? Kira-kira sholat aku ini bisa bakal kelewatan enggak? Kira-kira ibadah aku ini kaget bakal terhalang enggak karena perjalanan atau pekerjaan aku? Ada orang yang dihadapkan 2 pilihan tentang pekerjaan yang lumayan menyenangkan dia. Duitnya banyak, gajinya besar, tapi untuk ibadah sulit bagi dia. Ada orang yang diberikan pilihan ketika dia melakukan ibadah bisa bebas dan tidak menghalang dia untuk selalu dekat kepada Allah, termasuk sholat 5 waktu berjamaah, tapi penghasilannya tidak terlalu banyak seperti yang pertama tadi. Ini pilihan. Ya. Tapi kalau kita yakin bahwa segala dunia ini tidak ada apa-apa nilainya ketika kita harus meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, sia-sialah segala usaha kita sementara kita lalai dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati setiap detik, setiap waktu, setiap saat. Jangan sampai hati kita lalai, jangan sampai pekerjaan kita lalai, jangan sampai aktivitas kita ini jauh dari aturan Allah. Termasuk kamu main bola itu, timingnya benar, bukan waktu sholat. Oh, waktu main bola ini nutup aurat apa tidak? Kayak celana pendek. Ada yang pakai ini, pakai apa namanya? Manset. Ada yang pakai manset, ada yang tidak. Ya, berkolor baik. Halo. Nah, itu pun masih ingat, ya Allah, kalau aku buka aurat ini kaget memanu. Setiap aurat ini kaget bisa menggagalan amal aku. Ya, mendatangkan dosa. Itu bela terpikir gitu. Dihadapkan sesuatu yang halal dan haram. Kalau aku gawikan ini haram, ya meskipun senang aku dapatnya, tapi aku takut kaki Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan hukuman murkonya bagi diriku terhadap yang haram yang aku ambil ini, yang aku lakukan ini. Nah, ini bagian dari kita tidak lalai. Tapi kalau kita terabas lebay, itu yang galak lambat laun, lama lalai, ujungnya jauh. Nah, dalam keadaan lalai tadi, baghtatan malaikal maut ngambil nyawa kita. Nama mana kita mau? Ya, sebelum tidur bacaan dulu. Itu ingatkan kita zikir dulu, tasbih dulu, baca ayatul kursi, baca Fatihah, baca 3 kul huwallahu ahad,
al-mu'awwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 34 kali. Baru doa bismika Allahumma hayya bika asma'un. Itu menunjukkan kita tidak lalai. Bangun alhamdulillahilladzi. Terus tidak pernah lalai kita dari ingatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang keempat ini, min qibali malikil mauti ayyakhudahu fi ghaflatin baghtatan. Jadi hati-hati ketika malaikat maut nanti saat menyabut nyawa kita, ngambil nyawa kita dalam keadaan kita lalai, dan datangnya pun dalam keadaan tiba-tiba, tanpa permisi, tanpa ketok pintu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna taqwa jamilna bil afiyati wal rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ahlina bihudak waj'alna min sarika fi ridaq wa la tuwallina waliyam sawak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Naghfir lana dhunubana wa liwalidina wa inna yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Sallallahu ala nuril mubin.